Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Catatan: iftar tidak berpuasa di bulan Ramadan dibagi menjadi 4 bagian. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, baik karena memang sudah awalnya tidak berpuasa atau dia membatalkan puasanya, itu ada 4 bagian. Yang pertama, ada yang namanya wajib qodho, ada yang namanya kedua wajib fidyah saja, ada yang wajib qodho dan fidyah, dan yang nomor 4 tidak wajib qodho dan tidak wajib fidyah. Siapa saja itu yang wajib qodho? Untuk bagian yang pertama, wajib qodho saja, yaitu wanita yang sedang haid atau nifas. Orang wanita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena haid atau nifasnya, maka nanti di luar Ramadan dia harus mengqodhoi puasa yang ia tinggalkan karena haid dan nifas tersebut. Karena seandainya dia meninggalkan puasa Ramadan karena haid atau nifasnya itu 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, ya nanti di luar Ramadan dia harus mengqodhoi puasa yang ia tinggalkan karena haid dan nifasnya itu. Yang kedua adalah orang sakit. Orang sakit yang karena memang dari dokternya tidak boleh berpuasa atau memang dia sendiri tidak kuat puasa karena sakit tersebut, sehingga dia tidak berpuasa, maka nanti di luar bulan Ramadan dia wajib mengqodhoi puasa yang ia tinggalkan karena sakit. Yang kedua yang wajib qodho saja, yaitu orang yang membatalkan puasa karena tidak kuat, seperti pekerja keras. Orang dia sudah niat puasa Ramadan, tapi karena di siang harinya dia tidak kuat karena beberapa hal, seperti pekerja keras, pekerjaannya memang membutuhkan tenaga yang kuat, kemudian kondisi yang tidak menentukan, dan pada waktu dia nggak kuat dan membatalkan puasanya, maka nanti dia wajib mengqodhoi puasa yang ia tinggalkan tersebut. Selanjutnya adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui yang khawatir kepada kesehatan dirinya atau dan bayinya. Yang kedua yang wajib qodho saja adalah seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui yang mana dia itu seandainya berpuasa dia khawatir kepada kesehatan dirinya, atau ketika seandainya dia itu berpuasa dia khawatir atas kesehatan dirinya dan bayinya. Maka wanita yang dalam keadaan kondisi seperti ini, dia nanti wajib mengqodho hari yang ia tinggalkan karena dia tidak berpuasa disebabkan kekhawatiran dia terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan bayinya. Jadi wanita yang sedang hamil dan menyusui ini, seandainya dia itu khawatir kepada dirinya atau pada dirinya dan bayinya dan dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqodhoi saja. Seandainya 7 hari ya 7 hari, 15 hari 15 hari, ya sesuai dengan puasa Ramadan yang ia tinggalkan. Kemudian yang wajib mengqodho saja adalah orang yang lupa niat puasa di malam hari. Niat puasa kan mulai maghrib, yaitu malam hari, yaitu mulai maghrib sampai sebelum subuh. Seandainya ada orang kok lupa dia itu niat puasa Ramadan, maka siang harinya dia tidak dianggap puasa Ramadan. Nanti di luar bulan Ramadan dia wajib mengqodhoi puasa yang ia tinggalkan karena lupa niat tersebut. Karena niat puasa Ramadan wajib di malam hari. Selanjutnya adalah dan orang yang sengaja tidak berpuasa. Orang yang sengaja tidak berpuasa itu juga wajib mengqodho saja. Seandainya Z tidak berpuasa Ramadan 3 hari, ya alasannya ya tidak puasa gitu aja, maka nanti di luar Ramadan dia punya kewajiban
untuk mengkodok hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Lah, itu orang-orang yang sebutkan tadi itu cuma wajib mengkodok saja. Yang nomor 2, wajib membayar fidyah saja. Tidak wajib mengkodok, tapi cuma wajib membayar fidyah. Siapa saja itu? Yaitu orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Orang tua yang memang sudah lansia, yang sudah tidak kuat untuk berpuasa lagi, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah setiap harinya. Jadi fidyah itu dikeluarkan setiap hari. Jadi hari ini tidak berpuasa, hari ini dikeluarkan. Besok tidak berpuasa, baru besok dikeluarkan. Jadi orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka dia cuma diwajibkan untuk membayar fidyah. Dan fidyah ini dikeluarkan setiap hari. Jadi ketika bulan Ramadan, hari itu tidak berpuasa, ya hari itu dikeluarkan fidyahnya. Nah, itu orang yang tidak kuat lagi, ya seperti orang yang sudah lansia, yang sudah tua banget itu. Yang kedua yang wajib fidyah saja, yaitu orang yang sakit, yang sulit untuk sembuh. Orang yang sakit, yang tidak kuat lagi untuk berpuasa, yang memang untuk kesembuhannya itu sangat sulit. Itu kesempatan untuk sembuhnya sangat kecil. Maka orang seperti ini juga diwajibkan untuk fidyah saja. Selanjutnya yang nomor 3, bagian nomor 3, yaitu wajib kodok dan wajib fidyah. Di samping dia wajib mengkodoi puasa yang ia tinggalkan, dia juga harus wajib membayar fidyah karena puasa yang ia tinggalkan tersebut. Siapa itu yang wajib kodok dan wajib fidyah? Yaitu orang yang khawatir kepada yang lainnya. Yaitu orang yang membatalkan puasanya karena khawatir kepada yang lainnya. Bukan khawatir kepada dirinya, tapi khawatir kepada yang lainnya. Seperti wanita yang sedang hamil atau menyusui yang khawatir kepada kesehatan anaknya. Walaupun itu bukan anaknya, itu anak sendiri, walaupun bukan anaknya sendiri. Contohnya ada orang hamil atau menyusui, dia itu tidak berpuasa karena dia khawatir kepada kesehatan anaknya saja. Kalau kesehatan dirinya dia tidak khawatir, tapi dia khawatir cuma kesehatan anaknya. Maka dia wajib mengkodok dan wajib membayar fidyah. Walaupun anak yang dikhawatirkan itu bukan anaknya sendiri. Ya mungkin bisa dicontohkan kalau ada orang yang disewa untuk menyusui anak itu. Sewa untuk menyusui anak. Kalau dia berpuasa nanti dia khawatir dengan anaknya yang ia susui, maka dia seandainya dia itu tidak berpuasa, maka dia wajib mengkodok puasa yang ia tinggalkan, plus dia wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa karena kekhawatiran dia kepada yang lainnya. Selanjutnya contoh yang lain adalah orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam. Itu orang yang membatalkan puasanya karena dia ingin menyelamatkan orang lain. Apa itu orang tenggelam, apa itu orang dalam keadaan situasi kebakaran atau yang lainnya. Ya. Sehingga seandainya dia ingin menolong, maka dia ingin membutuhkan tenaga yang lebih kuat sehingga dia membatalkan puasanya. Jadi orang yang membatalkan puasa karena kekhawatiran dia kepada yang lainnya, menyelamatkan orang yang dalam keadaan terkena musibah, tenggelam, kebakaran atau yang lainnya, maka orang yang seperti ini, orang yang membatalkan puasa dalam keadaan seperti ini, dia wajib mengkodok puasa dan wajib membayar fidyah. Dan bagian yang terakhir, yang nomor 4, tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah, yaitu orang gila dan anak kecil, ya, karena memang tidak diwajibkan puasa bagi orang yang gila dan anak kecil. Adapun kodok puasa untuk orang-orang yang disebutkan di atas tidak wajib langsung, akan tapi boleh mengkodoknya kapan saja. Jadi untuk wajib kodok, ya, yang pertama wajib kodok untuk nomor 1 dan nomor 3 itu kodoknya itu tidak harus langsung, dalam artian nanti
selepas bulan Ramadan, Syawal, tanggal 2 bulan Syawal dia wajib mengqadha bulan Ramadan, tidak. Dia boleh mengqadha hari-hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadan kapan saja, baik itu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terserah. Itu yang penting bukan sampai yang penting bukan sampai menemui Ramadan lagi, tidak. Yang penting bukan harus langsung di bulan Syawal, tidak. Boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terserah. Nah, itu untuk qada-qada yang disebutkan, kecuali orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur. Kecuali bagi orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur, tanpa ada apa-apa dia makan, tanpa ada apa-apa dia itu membatalkan puasanya, minum dan yang lainnya, maka orang seperti ini kewajiban untuk mengqadha puasanya secara langsung. Dalam artian nanti tanggal 2 Syawal, itu kalau 1 Syawal kan Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Tanggal 2 Syawalnya dia sudah berkewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan secara langsung. Yaitu orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur dan orang yang meninggalkan niat dengan sengaja. Maka dia juga berkewajiban untuk mengqadha puasanya secara langsung. Maka wajib mengqadhanya secara langsung. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau secara tarohi, dalam tarohi itu kapan saja, maka dia itu tidak berdosa ketika mengqadha'inya itu tidak secara langsung. Di contoh orang haid, orang nifas itu dia boleh mengqadha'inya di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah boleh. Karena memang mengqadha'inya wajib tapi tidak secara langsung. Tapi beda dengan dua orang ini, maka dia berkewajiban mengqadha dan harus langsung. Seandainya dia itu tidak langsung mengundur-undur, maka dia mendapatkan dosa. Jadi dia harus mulai tanggal 2 itu. Harus mulai untuk mengqadha puasa Ramadan tanggal 2 Syawal itu, harus mulai mengqadha hari yang ia tinggalkan pada bulan Ramadan. Seandainya dia undur, maka setiap waktu dia akan mendapatkan dosa. Itu perbedaan qadha secara tarohi kapan saja dan qadha secara fauron, secara langsung. Ukuran fidyah yang harus dibayar. Itu. Berapa ukuran fidyah yang harus dibayar itu? Yaitu ukuran fidyah yang dibayar adalah 1 mud. 1 mud itu atau sekitar 6,25 on dari makanan pokok dan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin. 6,25 on dari makanan pokok. Kalau kita di sini ya beras. Itu kemudian diserahkan kepada fakir miskin.